Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Tahukah Baraya bahwa nama Ibu Megawati sebenarnya bukan Soekarno Putri, tetapi Soekarna Putri. Dan bukan Soe, tetapi Su. Dan bukan Karno, tetapi Karna. Dan ini sebenarnya bukan hanya perbedaan kecil dalam aksen Sunda atau Jawa atau perbedaan dalam bahasa baru dengan bahasa lama, bukan seperti itu, bukan ejaan lama, ejaan baru, bukan seperti itu. Tetapi ini memang adalah nama yang sudah disematkan. Jadi maksudnya sempat di zaman dulu ketika Pak Karno masih hidup, beliau juga menemukan ada seorang wartawan yang menulis Soekarno Putri dan Soekarno Putra. Itu langsung ditegur, hei wartawan-wartawan, jangan sampai bikin saya terpaksa bikin bubur merah sama bubur putih lagi gara-gara nama anak saya digonta-ganti. Nama anak saya itu adalah Soekarna Putri. Jadi sudah langsung ada teguran seperti itu. Bukan Soe tapi Su, bukan Karno tapi Karna. Kita tidak mendapatkan penjelasan lebih kenapa Bung Karno memaksakan nama Soekarna itu, tetapi yang lebih pentingnya lagi adalah kenapa Ibu Megawati justru memaksakan untuk mengganti namanya menjadi Soe Karno, walaupun itu tidak sesuai dengan amanah ayahnya. Nah, di sini kita akan berbicara bukan hanya soal nama, tetapi sesuatu yang lebih penting di balik itu, terkait dengan politik, budaya, bahkan agama. Yuk kita mulai. William Shakespeare dalam salah satu karya paling fenomenalnya, Romeo and Juliet, itu pernah menuliskan satu kalimat yang bermakna sampai sekarang dan diulang-ulang diucapkan oleh banyak orang, yaitu pernyataan apalah arti sebuah nama gitu, yang menunjukkan bahwa ya nama itu gak penting-penting amat, itu ngapain juga gitu kan. Ya itu sebenarnya panjang, konteks dalam kalimat itu panjang, tetapi ini juga mengingatkan kita pada beberapa tradisi, misalkan tradisi Abhidhamma di Buddhis itu juga sering mempertanyakan hal-hal yang bersifat identitas gitu. Bukan mempertanyakan identitasnya apa, tetapi kenapa dia harus menyandang identitas itu gitu. Jadi misalkan ada seorang biksu Buddha di sebuah bandara ditanya, "Pak, nama asli Anda siapa?" Dia sebutkan namanya ini. Kata petugas bandara, "Maksud saya nama asli yang diberikan oleh orang tua Anda kepada Anda tuh siapa?" Gitu. Kata si biksu, "Lah, orang tua saya sendiri juga nggak tahu nama asli saya itu siapa. Jadi nama mereka bikin nama untuk saya, tetapi mereka nggak tahu nama asli saya itu siapa." Kadang-kadang orang Buddha tuh ngeselin ya, malah diajak berfilsafat gitu. Ya maksudnya, ya kan orang tuanya sendiri memang tidak pernah tahu nama asli si biksu itu siapa, kenapa dia ngasih nama gitu. Atau misalkan dalam filsafat kontinental barat juga kita mengenal banyak sekali serangan-serangan terhadap nama, terhadap unsur-unsur identitas gitu, terhadap bahasa gitu. Itu orang-orang filsafat kontinental itu memang nyebelin juga, suka nanya-nanya hal yang kayak gitu gitu. Nah, tetapi beda orang, beda cerita, beda tradisi juga beda pemahaman. Jadi di Indonesia atau di Nusantara secara umum, nama itu penting. Misalkan nama bagi orang Bali itu bukan hanya menunjukkan seseorang, tetapi menunjukkan identitas yang lainnya gitu. Misalkan dia ada dalam strata mana dalam sebuah hierarki masyarakat gitu. Jadi apakah dia anak agung misalkan yang seperti itu ya, atau bahwa dia itu anak keberapa dalam sebuah keluarga gitu kah? Apakah namanya Ketut gitu? Kan itu juga sebenarnya menunjukkan dia ada di posisi yang mana gitu. Atau misalkan kalau kita lihat orang-orang Jawa juga menempatkan nama itu sesuai dengan statusnya. Jadi misalkan kalau nama orang-orang besar, orang-orang bangsawan, maka namanya bagus-bagus dan panjang-panjang serta memiliki makna yang hiperbolik gitu, yang besar-besar gitu. Amangkurat gitu, artinya pemangku bumi gitu kan, pemangku alam semesta gitu. Atau misalkan ya Pakubuwono gitu ya kan begitu ya. Atau misalkan dan nama itu harus dibuat panjang gitu, ngarso dalem ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono Panglima Ing Ngalogung Abdurrahman Saidin Panotokomo Khalifah Jumeneng ingkang sekian dan seterusnya gitu. Namanya panjang sekali. Nah, karena apa? Karena bangsawan. Jadi nama yang panjang menunjukkan dia itu adalah bangsawan gitu. Atau misalkan dalam kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia, nama kecilnya Ken Arok, tetapi sudah besar dia raja, maka harus ganti nama. Jadi nama itu Jadi nama itu sebenarnya adalah menunjukkan bukan hanya profil pribadi, tetapi juga status yang disandang dan sebagainya.
Dalam Islam, nama juga sangat penting karena nama itu sebenarnya adalah harapan dari orang tuanya tentang anaknya gitu. Jadi misalkan dikasih nama anak Gunawan, semoga dia berguna buat masa depan gitu ya, memberi manfaat untuk sebanyak mungkin orang gitu kan. Atau misalkan ada ada anak dikasih nama Budi, biar dia berbudi luhur, biar dia mengerti adab dan lain sebagainya. Nama itu adalah harapan, nama itu adalah visi kehidupan. Jadi anak ke depan harus seperti apa sejak awal sudah dikasih visi misinya. Itu kan keren gitu ya. Nah, justru karena itulah maka presiden-presiden di Indonesia pun barayat nyadar atau tidak, kebanyakan di antara mereka itu ganti nama. Misalkan kita mulai dari yang paling awal ya, Bung Karno. Nama asli Bung Karno itu siapa? Nah, nama asli itu nanti ditanyain lagi. Siapa yang tahu nama asli itu? Nama kecil Bung Karno itu sebenarnya Kusno. Tetapi karena beliau sakit-sakitan, gantilah nama menjadi Soekarno. Nah, ini penting. Ini nama berganti gara-gara apa? Gara-gara tidak sesuai dengan ramalannya. Jadi gini, nama Kusno itu sebenarnya adalah nama yang bagus, tetapi nama itu tidak layak untuk orang yang sangat besar di masa depan. Atau orang yang dilahirkan sebagai orang besar, itu nggak cocok, walaupun namanya bagus ya. Nah, karena apa? Karena cuma 2 suku kata, udah selesai sampai di situ. Nah, kalau misalkan ada orang Jawa, seperti yang dijelaskan tadi, kalau ada orang Jawa dan dia adalah orang besar, maka namanya harus panjang, harus hiperbolik, harus maknanya luas, dan sebagainya. Jadi nama satu kata Kusno gitu, itu kurang tepat gitu. Makanya sejak kecil Bung Karno itu sakit-sakitan. Sebelum akhirnya ganti nama, jadi Soekarno, nah sejak saat itu nggak sakit-sakitan gitu. Ini mau cocok logi, mau apa, tapi ini memang bagaimana cara kita menerjemahkan budaya masyarakat Jawa pada waktu itu gitu. Jadi dikasih nama Kusno tuh nggak mau, karena dia orang besar, setidaknya di masa depan. Makanya digantilah menjadi Soekarno. Soekarno itu besar karena apa? Diambil dari kata dua kata. Jadi yang pertama itu adalah Karna, Adipati Karna, di mana Adipati Karna itu adalah seorang raja yang sangat kuat, yang sangat besar, tetapi dia rela mengabdikan diri secara pribadi kepada seseorang demi prinsipnya, demi tanggung jawabnya, demi kesetiaannya. Jadi dia bisa mengalahkan Duryodhana, dia jauh lebih sakti, lebih kuat daripada Duryodhana, dia bisa menghancurkan Hastinapura dengan sangat mudah, tetapi karena dia merasa bahwa dirinya berhutang budi dan bahwa harga dirinya ditempatkan pada kesetiaan, maka dia tidak melakukan pemberontakan dan pengkhianatan. Bahkan ketika Duryodhana itu melakukan kejahatan, dia tahu itu jahat, tetapi itu dia pikir sebagai bagian dari konsekuensi. Nah, ini kan sebenarnya maknanya sangat luar biasa, dan karena walaupun dia baik tetapi berpihak pada yang jahat, maka ayahnya menambahkan di depannya itu Su. Su itu artinya baik. Jadi Karna yang baik. Jadi Adipati Karna yang berpihak pada kebaikan gitu. Jadi ini Karna itu kan sudah nama raja. Nah, jadi ini cocok, tidak sakit-sakitan lagi Bung Karno sejak kecil, dan sejak saat itu Bung Karno memang sudah cocok dengan nama Soekarno itu. Nah, bagaimana dengan presiden kedua kita, Pak Harto atau Soeharto? Baraya sadar gak bahwa Pak Harto itu sempat ganti nama? Nah, tapi gini, nama kecil Pak Harto itu memang sejak kecil namanya sudah Soeharto. Soeharto itu artinya apa? Harta yang baik, atau orang yang memiliki harta yang baik. Kenapa seperti itu? Ya karena keluarganya sebenarnya hidup dalam kemiskinan, dan karena itu berharap tentu saja bahwa si anaknya itu akan bergelimang harta atau kemakmuran. Tetapi ditambah Su di depannya menunjukkan bahwa dia adalah tetap orang yang baik, walaupun kaya raya tajir melintir gitu kan. Nah, jadi nama Soeharto itu bertahanlah dari situ. Nah, tetapi nama Soeharto itu sebenarnya juga adalah nama yang terlalu Jawa dan memang mengandung tradisi-tradisi Jawa. Dan Pak Harto itu, Baraya mungkin sadar atau tidak, ternyata beliau itu mu'alaf. Jadi maksudnya gini Baraya, sejak beliau menjabat sampai tahun 1991, Pak Harto itu tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan ritual-ritual keagamaan, dan bahkan cenderung tidak suka pada simbol-simbol atau sesuatu yang dikaitkan dengan Islam. Jadi ketika ada yang ngomong insya Allah, Pak Harto itu langsung negur, ngapain harus dengan kata-kata seperti itu. Sebutan Assalamualaikum
Pak Harto itu kalau bukan gara-gara sesuatu yang sangat penting, beliau nggak mau mengungkapkan itu. Bahkan beliau misalkan anti terhadap hijab atau jilbab. Perempuan itu tidak boleh berjilbab di masa kekuasaannya gitu. Kemudian tradisi-tradisi Islam semuanya dibatasi. Bahkan partai-partai Islam ketika suaranya naik sedikit itu langsung disusupi oleh intel, sebisa mungkin dipecah belah, dihancurkan. Karena beliau itu memang sejak lama sudah mengatakan bahwa saya itu abangan dalam artian bahwa dia itu bukan pengamal ajaran Islam, tetapi tradisi leluhur. Jadi dia punya banyak dukun, dia punya apa dan sebagainya. Nah, tetapi di tahun 91 beliau tuh entah bagaimana mulai mengubah sikapnya terhadap Islam. Jadi beliau tuh naik haji tahun 91, kemudian dapat pencerahan nggak tahu apa, hajinya mabrur gitu, sehingga ditawarin nama, akhirnya dia ganti nama menjadi Haji Muhammad Soeharto. Jadi sejak saat itu dia selalu nyandang HM Soeharto. Di mana-mana dia langsung mencantumkan HM Soeharto. Dan bukan hanya nama itu, tetapi beliau menjadi melonggarkan tradisi hijab. Silahkan perempuan yang mau berjilbab di sekolah pun tidak apa-apa, jadi PNS tidak apa-apa, misalkan begitu. Kemudian mendukung ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, itu yang pada waktu itu ketuanya adalah Pak Habibie. Nah, itu kan berarti dia tuh jadi pro terhadap Islam. Kemudian beliau juga bahkan menjadi salah satu orang yang paling berjasa dalam meletakkan ekonomi syariah dengan mendirikan Bank Muamalah, atau menjadi bagian dari orang yang mendirikan Bank Muamalah. Itu Pak Harto seperti itu. Nah, jadi ketika Pak Harto ganti nama itu sebenarnya menunjukkan identitas yang benar-benar sepenuhnya berubah gitu. Bahwa dirinya adalah seorang muslim, bahkan taat. Jadi di akhir masa pemerintahan itu, beliau sempat berdebat dengan Pak Habibie dan beliau itu mengatakan bahwa Pak Habibie, Anda tuh soleh, sholat 5 waktu sehari. Saya juga sholat 5 waktu sehari. Nah, kutipan itu menunjukkan bahwa beliau tuh sudah benar-benar taat gitu. Di episode yang lampau saya jelaskan bahwa inilah alasan kenapa Kanjeng Nyi Roro Kidul tidak lagi setia pada Pak Harto gitu. Ya, tetapi apapun itu, ketika Pak Harto ganti nama menjadi Haji Muhammad Soeharto, itu sebenarnya bukan hanya ganti nama seperti yang tadi itu, tetapi bahwa kecenderungan politik beliau, kebijakan-kebijakan beliau, sikap pribadi beliau itu sepenuhnya berbeda. Ganti nama itu menunjukkan bahwa secara serius beliau memang mendalami dan mencoba untuk mengamalkan ajaran Islam. Walaupun ya belum selesai gitu ya, karena korupsi. Kita lanjut ke, kalau Habibie kita lewat saja, kenapa Habibie itu tidak ganti nama. Yang ganti nama itu adalah Gus Dur. Nah, Gus Dur itu penting juga dalam memahami tradisi Jawa gitu. Jadi nama Gus Dur itu, nama aslinya, nama lahirnya itu adalah Abdurrahman Al-Dakhil. Diambil dari salah seorang khalifah dinasti Fatimiyah, dinasti Umayyah di Cordova yang paling besar, yang paling terkenal, dan jalan hidupnya itu benar-benar inspiratif gitu. Al-Dakhil itu, sang penakluk itu. Nah, namanya itu adalah Abdurrahman Al-Dakhil, tetapi karena orang Jawa susah mengejanya, ya sebagian orang Jawa itu kan menyebut Al-Fatihah aja Al-Fatihah gitu. Abdurrahman Ngabdurrahman gitu. Nah, jadi nama Al-Dakhil itu benar-benar susah dieja oleh orang-orang Jawa pada waktu itu, dan itu bisa mengancam. Jadi ada perpecahan antara nama Arab dengan nama Jawa, itu kan jadi agak bingung gitu. Nah, akhirnya diganti saja sama ayahnya, Ad-Dakhil itu diganti menjadi Abdurrahman Wahid. Wahid itu nama yang sangat enak untuk lidah orang Jawa. Nah, jadi pergantian nama ini menunjukkan apa? Menunjukkan upaya rekonsiliasi antara Islam dengan Arab, antara Jawa dengan Arab gitu. Jadi orang tuanya berusaha untuk mengait-ngaitkan, tetap tidak lepas antara tradisi Jawa dengan tradisi Islam, dan ini melekat sampai Gus Dur di akhir hayatnya. Beliau itu adalah orang yang berusaha untuk mengkompromikan atau bahkan menyeimbangkan dan menyatukan antara ajaran-ajaran luhur Islam dengan tradisi-tradisi Jawa gitu. Dan begitu. Nah, tetapi nama itu juga tidak terlalu populer karena pada akhirnya namanya jadi Gus Dur. Nah, Gus Dur itu juga sebenarnya adalah apa ya, semacam upaya untuk mensinkronkan antara tradisi Jawa dengan tradisi Islam. Jadi nama Gus itu singkatan dari bagus atau cah bagus. Jadi cah bagus itu adalah sebutan untuk anak-anak kiai, untuk orang-orang terpandang gitu, dipanggilnya Gus gitu.
Nah, dari singkatan dari bagus itu Dur Abdurrahman. Sebenarnya nama Abdurrahman itu kan jangan dipotong. Kalau misalkan Durnya aja kan berarti artinya ba gitu. Kan hamba gitu jadi ba gitu. Ya, tapi karena ini cocok buat orang Jawa, penting buat orang Jawa, jadi ya namanya lebih pas untuk disebut sebagai Gus Dur gitu. Nah, cuman sayangnya tradisi Jawa balik lagi untuk menekankan bahwa dia tidak cocok jadi presiden. Karena apa? Karena suku katanya cuma 2. Jadi nama presiden Indonesia itu suku katanya harus 3. Nah, Gus Dur itu cuma 2. Nah, karena cuma 2, jadi beliau lengser. Sama seperti Ibu Megawati. Ibu Megawati itu namanya suku katanya 4, Megawati. Nah, tidak cocok juga jadi presiden. Karena presiden Indonesia itu harusnya namanya itu suku katanya adalah 3 gitu. Soekarno, Soeharto. Dan ini pula lah yang kemudian menjadikan Pak SBY itu namanya populernya jadi SBY, bukan Susilo Bambang Yudhoyono gitu. Jadi kan kalau Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu namanya besar, namanya luar biasa. Jadi su baik, silo artinya ya orang-orang yang, jadi silanya, adabnya, perilakunya itu baik, Bambang itu kesatria, Yudo itu perang, Yono itu menang. Jadi kesatria yang selalu menang perang tetapi dia berbudi pekerti baik gitu. Nah, tapi kan kalau namanya Susilo Bambang Yudhoyono gitu, kan panjang, susah. Jadi ada seorang wartawan tahun 2004 yang langsung manggil Pak SBY gitu. Nah, sejak saat itu, oh iya, enak dipanggil SBY gitu. Dan sejak saat itu Pak SBY itu memang menyandang nama dari wartawan itu. Walaupun tidak walaupun tidak ngasih hak patennya gitu. Nah, tapi Pak SBY sendiri mengaku bahwa nama itu tuh nama yang memberi berkah. Karena apa? Ya tadi itu. Jadi orang-orang Indonesia kalau nyebut orang yang lebih bawah dengan satu suku kata aja. Kuy, kemana? Gitu. Kalau misalkan yang setara itu biasanya dengan 2 suku kata. Asep, kesini Asep. Nah, misalkan gitu. Tapi kalau misalkan dengan yang atas itu minimal harus 3 suku kata gitu. Yang tadi itu Soeharto, Soekarno gitu. Nah, SBY yang panjang itu jadi SBY gitu. Nanti Jokowi, Joko kan cuma 2, nah, harus 3 jadi Jokowi gitu. Ya, tapi intinya adalah nama-nama itu juga terkait dengan tradisi kita. Nama-nama itu nama itu sama seperti bahasa, itu adalah ekspresi dari benak kita tentang sesuatu yang lebih besar dan lebih luas gitu. Nah, terkait dengan Jokowi yang tadi disebut, nah nama aslinya waktu kecil itu kan sebenarnya bukan Jokowi tapi Mulyono. Nah, cuma ya itu tadi, sakit-sakitan ganti nama jadi Jokowi Dodo. Joko itu adalah pria gitu, cowok gitu. Jadi ya pria dalam artian gentleman gitu. Widodo itu kan artinya sejahtera gitu. Jadi pria yang hidup dalam kesejahteraan. Nah, namanya awalnya Mulyono. Ya pendek kayak gitu, Mulyono aja sudah seperti itu, sakit-sakitan ya ganti nama lagi. Karena dia ditakdirkan dalam tanda kutip jadi orang besar di masa depan, jadi orang yang sangat berpengaruh. Masa namanya cuma sependek itu, ya sudah jadi Joko Widodo. Nah, Joko Widodo pun sebenarnya namanya kurang pas karena cuma 2 suku kata tadi itu. Sekali lagi ya, ini anggaplah cocok logi, tapi ini adalah bagaimana cara masyarakat kita menerjemahkan ide-ide besar dalam pikirannya, entah itu yang mistik, entah itu yang magis, entah itu apapun, tapi ini adalah tradisi kebudayaan kita gitu. Nah, karena Joko Widodo itu gak pas gitu, namanya Joko dan Widodo gitu. Makanya ketika ada orang Prancis yang menyebut Pak Jokowi gitu ya, maka nama Jokowi itu akhirnya dipakai terus karena itu memang sebutan untuk orang yang besar gitu, Jokowi gitu. Nah, makanya kalau misalkan Baraya punya nama tapi namanya pendek-pendek yang seperti itu, nah coba dibikin biar ada 3 suku kata biar langsung jadi dihormati sama masyarakat. Jadi hati-hati dengan memberi nama karena bisa saja itu akan terjadi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Gembul. Itu nama Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.